Oke, jadi untuk pengertian dari work sampling sendiri itu adalah suatu teknik untuk mengadakan sejumlah besar pengamatan terhadap aktivitas kinerja dari mesin, proses, atau pekerja atau operator. Nah, kemudian sampling pekerjaan juga memiliki banyak kegunaan dalam dunia industri, khususnya di industri khususnya, di mana kegunaan kegunaan dari sampling pekerjaan itu sebagai berikut. Yang pertama ada mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh pekerja atau kelompok kerja. Yang kedua, mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat pabrik. Yang ketiga, itu menentukan waktu baku bagi pekerja-pekerja tidak langsung. Yang keempat, memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Nah, di sini metode sampling kerja sangat cocok untuk digunakan dalam melakukan pengamatan atas pekerjaan yang sifatnya itu tidak berulang dan memiliki siklus waktu yang relatif panjang. Prosedur penggunaan cukup sederhana, yaitu melakukan pengamatan aktivitas kerja untuk selang waktu yang diambil secara acak terhadap satu atau lebih mesin atau operator, dan kemudian mencatatnya apakah mesin atau operator tersebut dalam keadaan bekerja atau mengganggu atau tidak. Nah, di sini ada perbedaan di stopwatch sama work sampling. Untuk stopwatch itu dia pekerjaannya tuh rutin dan monoton, kalau work sampling dia pekerjaannya tuh bervariasi dan tidak rutin. Yang kedua, umumnya tuh mengamati satu orang. Kalau work sampling dia dapat mengamati beberapa orang. Yang ketiga, perhitungan berdasarkan waktu. Untuk yang work sampling itu berdasarkan proporsi. Yang keempat, siklusnya pekerjaan itu pendek atau jelas, itu bagian di stopwatch, tapi kalau di work sampling itu dia siklusnya tidak jelas. Kemudian perbedaan itu artinya kalau di stopwatch dia tuh pengamatannya continue, kalau di work sampling itu dia pengamatannya itu discrete. Lanjut, untuk tujuannya dari praktikum ini, yang pertama memperkenalkan pada praktikan tentang metode sampling kerja, baik itu teori maupun praktiknya, sebagai alat yang efektif dalam menentukan kelonggaran atau allowance time guna menetapkan waktu baku. Yang kedua, melatih praktikan untuk melaksanakan kegiatan pengukuran kerja dengan pemahaman dan penguasaan materi mengenai sampling kerja. Yang ketiga, mendorong praktikan agar di masa-masa mendatang dapat melaksanakan kegiatan pengukuran dan penelitian kerja guna meningkatkan produktivitas kerja. Nah, untuk alat yang digunakan atau objek yang diamati, yaitu pertama ada objek pengamatan, di mana untuk objek pengamatan itu sendiri dia bisa berupa aktivitas manusia, mesin, alat transportasi, tempat umum, dan lain-lain. Kemudian ada lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini dia berisi tentang jumlah pengamatan, bilangan random, jam kunjungan, tally produktif, tally idle, OIU atau output identifikasi unit, atau jumlah dari elemen kerja produktif. Yang ketiga itu ada tabel bilangan acak atau random. Selanjutnya, untuk prosedurnya sendiri, seharusnya nih kalian turun langsung ke suatu tempat untuk mengamati, karena eh, kebijakan dari Pak Willy dan Butere yang belum memperbolehkan kalian untuk turun langsung, jadi nanti datanya dibuat sendiri. Itu dibuatnya sesuai logika ya, jangan sembarangan juga buatnya. Nah, untuk prosedur pelaksanaan sendiri dia yang pertama menentukan objek atau kegiatan kerja yang hendak diteliti, performansi kerjanya. Yang kedua, pengamatannya itu dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan bilangan random dasar itu 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Yang ketiga, tentukan waktu-waktu pengamatan atau kunjungan dengan menggunakan tabel bilangan acak. Yang keempat, tentukan jumlah pengamatan awal yang ingin dilaksanakan. Tentukan pula juga tingkat kepercayaan dan tingkat kepastian. Kemudian yang kelima, catat hasil pengamatan dan pada lembar pengamatan dengan memisahkan antara kegiatan produktif dan kegiatan non produktif atau idle. Selanjutnya, melakukan pengolahan data dan analisis data. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah dalam work sampling sendiri. Yang pertama, tentukan objeknya tadi kan, yang hendak diamati, yang hendak diteliti. Kemudian melakukan samplingnya, pengambilan data.
Yang ketiga juga menentukan waktu kunjungan jam berapa aja. Yang keempat, menghitung persentase produktif dengan rumus sigma produktif dibagi N dikalikan 100%. Yang kelima, menghitung rasio delay dengan rumus persen ideal dibagi persen produktif. Yang keenam, menghitung jumlah menit pengamatan dengan rumus persen produktif dikali dengan jumlah menit pengamatan. Yang ketujuh, menghitung waktu yang diperlukan per menit atau T dengan rumus JMP dibagi dengan jumlah output selama pengamatan. Yang ke-8, menghitung faktor penyesuaian. Yang kayak biasanya itu yang di mata kuliah PK. Yang ke-9, menghitung waktu normal. Dan yang ke-10, waktu baku. Di sini ada contoh untuk lembar pengamatannya. Ada kolom nomor, bilangan random, jam kunjungan, teleproduktif, teleidle, OIU, dan keterangan. Di sini untuk bilangan random sendiri nanti disesuaikan ya. Misalnya nih, bilangan randomnya tuh dia ada paketnya tuh 3. Nanti angkanya tuh dari 0 sampai 120. Misalnya kalau kalian nanti gunakan itu bilangan random dasarnya tuh 2, nanti tuh datanya dari 0 sampai 180. Kalau kalian gunakan bilangan random dasar itunya 4, nanti itu datanya dari 0 sampai 92. Begitu seterusnya sampai bilangan random dasar yang ke-10. Ini kemarin udah dijelasin sama Bu Tera atau Bu Lina. Sudah, Bang. sudah. Oke. Mungkin karena ini enggak praktikum secara langsung atau offline, jadi nanti kalian tuh buat tabel kayak ini nah. Bentar ya. Nah, nanti kalian tuh buat tabel di Excel yang bisa kayak nomor, bilangan random, jam kunjungan, teleproduktif, teleidle, OIU, sama keterangan. Nah, untuk di datanya atas ini kalian disesuaikan ya kelompoknya kelompok berapa, objeknya yang diamati apa, nama pekerjanya siapa, terus jam pengamatannya tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, untuk jam pengamatan sendiri itu 6 jam. Sebenarnya itu boleh 8 jam, boleh berapa, boleh 12 jam sesuai shift kerja. Nah, misalnya nih kami ngambilnya tuh 6 jam pengamatan saja karena apabila 8 jam pengamatan apabila itu kita turun langsung ke lapangan itu bakal lama banget mengamatinya. Kemudian untuk jumlah data ini kan 1 sampai 36. Ini sebenarnya boleh lebih, tapi ada batas minimalnya yaitu 30. Untuk praktikum saat ini ditetapkan datanya tuh berjumlah 36 pengamatan saja. Begitu. Eh, Mungkin itu aja sih penjelasannya karena ini juga kayak misalnya kan buat data pengamatan sendiri dengan sesuai yang logis lah buatnya. Kemudian nanti akan hitung misalnya hitung persen produktifnya berapa, rasio dealnya berapa, BKA BKB-nya berapa, BKB JMP-nya berapa, waktu normal berapa, waktu baku berapa. Jadi gitu. Untuk rating faktornya sendiri itu kan nanti kalian sesuaikan kira-kira berapa yang pasnya. Jangan juga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Begitu. Mungkin itu sih kalau penyampaiannya. Apakah ada ingin ditanyakan? Bang, mau tanya. Iya, silakan Ferry. Itu kalau bikin datanya itu, kalau rating faktornya itu kita sendiri apa langsung dari bang yang netapin kan? Kalau dari kami nanti menentukan studi kasusnya. Apa, nanti kan sesuaikan. Oh, oke. Oke. Yang lainnya gimana?
Halo Bang Mo, Iya, silakan. izin bertanya Bang. Yo. Sedikit Bang, apa namanya, memastikan aja berarti kalau dari Aslab nih hanya memberikan studi kasusnya aja, terus Heeh. semua itu dari bilangan random sampai yang centang-centang tadi itu sampai keterangan kita semua Kak Bang, yang Iya. nanti. Itu kan dengan random dasar kan tadi kan udah saya sebutkan kan 2, 3, Ya. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, kan nanti buat data sesuaikan dengan itu. Hmm, Oke. oke. Bang. Iya. Permisi Bang, Ya, silakan Gibi. mau pastiin aja ini sesuai di jadwal berarti nggak ada LM-nya ya? Sebelumnya mohon maaf ya, itu kesalahan dari kami sendiri. Untuk LM tetap ada. Jadi jadwalnya berubah Bang. Enggak, nanti kalau misalnya kalian cepat ACC yang di LS-nya WS ini, nanti kami yang besoknya itu langsung pengumpulan LM. Soalnya WS ini juga nggak terlalu banyak sih. Bang, Iya, sepi ya. berarti besok ngumpul LS work link sama ngumpul LM dari itu yang LF. Dua Eh, Kak bes- Bang. Besok itu pengumpulan LM Linkfish sama LS-nya WS ini. Iya, berarti dua kan Bang? Iya, kalian udah cisa belum LM-nya Linkfish? Sudah sih Bang. Oke. Tinggal bab. Belum Bang. Gimana lain? Kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung chat aja di grup atau di grup masing-masing lah. Untuk formatnya nanti kayak ini ya, untuk LS-nya. Apakah udah kelihatan? Oke, nah nanti sini kalian akan di sini ada flow process chart. Nanti kalian kasih halo minimal 2 baris, kemudian kalian isikan ini sesuai kegiatan yang kalian dapatkan nanti. Untuk jumlah tabelnya ini nanti itu disesuaikan dengan kasusnya kalian. Yang kedua, menghitung persen kegiatan produktif itu kasih halo dulu. Kemudian di sini ada hari pertama, pakai halo-halo terus rumusnya sampai hari ketujuh. Kemudian menghitung presentasi produktif, kemudian menghitung presentasi kejadian rata-rata. Yang ketiga, menghitung rasio delay, itu halo-halo terus rumusnya persen produktif. Yang keempat, itu menghitung uji keseragaman data. Hal-hal kemudian rumus BKL, kemudian BKB, kemudian masukkan grafiknya, kemudian kasih penjelasannya di bawah. Yang kelima itu menentukan uji kecukupan data, kasih hal-halnya, kemudian diketahuinya apa aja, masukkan rumusnya, dan kasih penjelasan dikit. Yang keenam itu menentukan waktu normal, kayak menghitung jumlah menit produktif, yang kemudian waktu per unit, menghitung perhitungan nilai Westinghouse system, menentukan nilai faktor penyesuaian, dan menghitung waktu normal. Kemudian ada menghitung waktu baku dan menghitung waktu insentif.
Nanti dilampirkan juga lembar pengamatan kalian di sini, di paling belakang setelah perhitungan. Ini sama kayak tadi, kelompoknya berapa, objek pengamatan dapatnya apa, nama pekerjaan siapa, ini sembarangan aja. Kemudian hari ke, misalnya hari ke-1, jamnya jam berapa aja, hari tanggalnya juga kapan, bilang randomnya berapa yang dipakai. Begitu, sampai ini dibuat tabelnya sampai hari ke-7. Kalau untuk LS sih itu aja sih. Kalau misalnya untuk LM sendiri dia kayak biasanya ada latar belakang itu sama, setiap mode tuh sama, yang 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 tuh kata-kata sama semua. Yang bedanya yang di subbabnya 1.1.1.1.3, kemudian 1.2.3 itu yang beda. Kemudian landasan survei juga minimal 5 halaman, 5 jurnal juga. Untuk bab 5-nya ada pengumpulan data hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian ada pengolahan data itu isinya kayak uji keseragaman data, uji kecukupan data, presentasi produktif, rasio nilai, waktu normal, waktu baku, dan insentif. Kemudian analisisnya sampai selesai, kemudian bab 10 penutup. Begitu sih untuk formatnya. Sebelumnya saya mau nanya, ini untuk praktikum air udah ada anugerah briefing nggak? Udah Bang, kemarin. Kapan jadwalnya kalian? Tanggal 24, Bang. Oke. Setiap hari Senin. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo Abang, Ya, masuk. izin bertanya Bang, Iya. terkait absensi praktikum ini gimana ya Bang? Kalau dari kami sendiri udah sih screenshot kalian pas saat tadi tuh responsi. Pas kalian kerjaan responsi kami screenshot. Nah, untuk dari Pak Willy sendiri itu masih belum ada kabar. Soalnya kemarin tuh Bapak juga nggak ada bilang sih nanti kayak apa sistemnya absennya tuh. Kemudian kan kemarin kan beliau tuh buat MOS supaya bisa absen, tapi nggak tahu kabarnya sampai sekarang. Itu Oke Bang, terima kasih. sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup Bang. Oke, jika cukup, saya kasihkan ke Mbak Yola untuk share screen studi kasusnya. Silakan Mbak Yola. Halo, apakah udah kelihatan? Mbak. Oke, jadi ini studi kasusnya ya per kelompok. Tuh. Nanti Mbak share di grup besar aja ya, di WhatsApp. Grup WhatsApp. Iya Mbak, boleh Mbak. Oke. Mungkin itu aja dari Mbak. Terima kasih. Mbak kembalikan ke Abang Bowo. Ada yang mau ditanyakan?
Jika memang tidak lagi yang ingin ditanyakan, saya kasihkan ke Bang Fikri selaku koordinator praktikum. Silakan Bang Fikri. Halo Bang Fikri. Bang. Tes tes, kan nggak? Iya masuk Bang. Oke. Jadi sebelum kita akhiri praktikum kita pada hari ini, mungkin kita bisa berdoa menurut agama dan aliran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi untuk praktikum work sampling ini sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bang Agus selaku pemberi materi dan teman-teman ASLab dan para praktikan juga karena telah mengikuti kegiatan praktikum dengan baik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, terutama dari kami juga teman-teman ASLab yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang, terima kasih Mbak. Terima kasih, Bang.